Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Ningsih dengan NIM 8568616101. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Pokjar Manak, Bengkulu Selatan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengamatan tentang pencernaan makanan dengan judul struktur sistem pencernaan. Adapun tujuan percobaan kali ini kita dapat mengurutkan bagian dari sistem-sistem pencernaan. Baiklah, di sini saya sudah menyediakan alat dan bahan, yang mana yang pertama ada gambar sistem pencernaan dan yang kedua alat tulis. Baiklah, sistem pencernaan manusia adalah proses kompleks yang mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses ini melibatkan organ-organ pencernaan yang bekerja sama secara terkoordinasi mulai dari mulut hingga anus. Yang pertama ada mulut, terus ada lidah, rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir ada anus. Nah, pertama mulut. Perjalanan makanan pencernaan dimulai dari mulut. Di mulut, makanan dikunyah secara mekanis oleh gigi dan dibasahi oleh air liur atau saliva yang mengandung enzim amilase yang memulai pencernaan karbohidrat. Kemudian lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorongnya masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini, makanan setelah dikunyah dari dilumasi air liur, makanan akan masuk ke kerongkongan atau sebuah tabung berotot yang mendorong makanan untuk masuk ke lambung melalui gerakan peristaltik atau gerakan gelombang otot. Yang ketiga ada lambung. Di lambung ini makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang memulai pencernaan protein. Lambung juga menyimpan makanan sementara dan secara bertahap melepaskannya ke dalam usus halus. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi. Nah, di usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari, yang kedua ada jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Nah, di duodenum ini makanan dicampur dengan enzim dari pankreas dan empedu dari hati yang membantu mencerna lemak, karbohidrat, dan protein. Kemudian jejunum dan ileum menyerap nutrisi yang telah dicerna untuk dibawa ke dalam aliran darah. Ada yang kelima, ada usus besar. Usus besar ini menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan. Kemudian sisa makanan yang tidak tercerna akan membentuk fesis atau tinja. Terus yang keenam ada rektum dan anus. Nah, fesis disimpan sementara di dalam rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Organ pencernaan pelengkap selain organ-organ saluran pencernaan, ada juga organ pencernaan pelengkap yang membantu proses pencernaan, yaitu yang pertama ada hati. Hati ini menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Dan yang kedua ada pankreas, di mana pankreas ini akan menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Dan yang terakhir ada kelenjar ludah, dia akan menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase. Nah, proses pencernaan melibatkan pencernaan mekanik, pengunyahan atau pengadukan, dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan melibatkan pencernaan mekanik, yang mana merupakan pengunyahan dan pengadukan, serta pencernaan kimiawi atau aksi enzim. Nah, nutrisi yang diserap di usus halus digunakan untuk energi pertumbuhan dan perbaikan sel. Sisa makanan yang tidak tercerna dikeluarkan dari tubuh sebagai fesis. Baiklah, itulah hasil pengamatan pada percobaan kali ini tentang struktur sistem pencernaan. Saya Yuliati Ningsih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.